berbahagia. Selamat datang di tempat yang penuh keberkahan ini. Semoga kita selalu dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat limpahan rahmat taufik serta hidayahnya kita dapat hadir di sini dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan pada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW. Karena berkat beliau kita dapat menikmati kehidupan yang penuh dengan kemuliaan ini. Amin ya Allah. Kami ucapkan terima kasih kepada hadirin yang telah hadir pada acara Langkah Peradaban Mesir dari penaklukan Islam sampai Republik. Hadirin yang terhormat, izinkan saya Muhammad Rehan sebagai MC pada hari ini untuk membuka acara pada hari ini dengan membaca ayat Al-Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Semoga acara kita dapat berjalan dengan lancar dan mendapat barokah dari Yang Maha Kuasa. Oke, untuk acara selanjutnya saya serahkan sepenuhnya pada moderator kita. Kita panggilkan Al Ustadz Aditya Praba Kusuma. Yo, keren banget. Beberapa hari ke depan jadi mayit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo, salam. Gimana kabarnya semuanya nih? Sehat-sehat? Alhamdulillah sehat. Tak lain dan tak bukan berkumpul ya kita di sini adalah untuk sama-sama mencari ilmu kan ya. Mendapat wawasan baru, mendapat ilmu baru yaitu tentang sejarah Mesir pada zaman kuno dari masa kekhalifahan Futuhat ya Amr bin As sampai Mesir menjadi republik. Jadi kita sendiri kan ya sudah kita ketahui bahwa Mesir itu adalah peradaban negara yang memiliki peradaban tertua di dunia. Berbagai dinasti, berbagai zaman, sejarah-sejarahnya ada di negara Mesir itu sendiri gitu kan. Tapi kitanya sebagai mahasiswa Indonesia nih yang kuliah di Al-Azhar, kuliah di Mesir, tapi sejarah-sejarah itu kita sendiri tidak tahu. Oleh karena itu di sini kita sama-sama mencari tahu sejarah-sejarah Mesir, baik itu zamannya Amr bin As, Futuhat ya zaman Khalifah Umar bin Khattab sampai Mesir itu sendiri menjadi republik, yaitu pada tahun 1952. Nantinya akan dijelaskan secara detail ya oleh pemateri kita. Nah, di sini di tengah-tengah kita sudah hadir pemateri, yaitu Al Ustadz Reno Kuncoro. Tapi dari kita sendiri tidak mengetahui kan Ustadz Reno Kuncoro ini profil pribadi beliau. Untuk profilnya, pendidikan beliau adalah sarjana S1 Fakultas Bahasa Arab Prodi Tarikh wal Hadroh, yaitu sejarah dan peradabannya, sejarah Islam dan peradaban. Dan insya Allah tahun ini beliau akan diwisuda, semoga dilancarkan proses wisudanya. Dan beliau sendiri akan melanjutkan pendidikan S2-nya di Dirasat Ulia mengambil prodi Tarikh Islam. Dan untuk pengalaman beliau yaitu bagian operasional Menwa Unida Sat 884, pasukan Paskibraka KBRI Kairo, kru informatika ICMI Kairo, bagian PPSP IKPM, ketua panitia pelaksana Sumatera Futsal League Event Organizer Atmosfer Indonesia, editor majalah El Hiber Kairo, anggota kajian Pojok Peradaban Kairo, koordinator kajian Al-Ijaz Kairo, ketua umum Rumah Syariah Mesir, dan pembina Rumah Syariah Mesir. Untuk penghargaan dan prestasi beliau diantaranya adalah peraih nilai mumtaz KMI Pondok Modern Darussalam, pembicara di kajian peradaban Ijaz Kairo, pembicara di serial Ramadan di luar negeri di CLI UII Universitas Islam Indonesia, delegasi atau presenter YCEE Istanbul Turki, pelatih Paskibra KBRI Kairo, juara 3 lomba karya tulis biografi ulama,
Dan terakhir pembicara di Sekolah Kebangsaan dan Pemikiran Islam FSLDK Purwokerto. FSLDK, bukan FSDL ya. Hehehe. Untuk kita sendiri udah tahu nih pengalaman beliau, pengalaman beliau, terus prestasi beliau, kayaknya sudah sangat mumpuni banget untuk di bidang sejarah ini. Makanya beliau bisa hadir untuk di acara ini untuk menjelaskan ke kita apa aja sih sejarah-sejarah Mesir itu yang nggak kita ketahui. Kita kan hanya mengetahui adanya Masjid Ibnu Tulun, adanya Masjid Imam Hussein. Ya mungkin Nurul Huda, kita sendiri nggak tahu apa itu sejarahnya. Oleh karena itu kita panggilkan pemateri kita pada hari ini, Al Ustadz Reno Kuncoro LC. Kepadanya dipersilakan. Gimana Ustadz? Kabarnya sehat? Alhamdulillah sehat. Ya, untuk waktunya cek. Ada kesanan soalnya ini. Nanti di sana. Gak Anda. Ini ada di gulung, kayak gitu. Ya maklum lah, mie murah kan. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma akhrijna min zulumatil wahm wa akribna bi nuril fahm waftah alaina bi ma'rifatil ilm wa sahhil akhlaqana bil hilm wa anshur alaina rahmataka bi rahmatika ya arhamar rahimin. Gimana kabarnya kawan-kawan semua, sehat ya? Alhamdulillah. Sebelumnya ada yang sudah pernah ketemu Ana? Saya. Ya. Kayaknya belum ya? Ya, sebenarnya yang tadi disebutin nama CV itu ada terakhir yang masuk gitu. Tapi bohong. Enggak. Canda aja. Hari ini insya Allah kita akan sama-sama mempelajari tentang bagaimana Mesir secara garis besar. Maksud saya tujuan kita untuk belajar hari ini adalah saya ingin mengenalkan tentang sejarah dan juga peradaban Mesir atas apa yang dielu-elukan oleh umat Islam. Karena Mesir di zaman Islam itu banyak sekali menuai problematika, konflik dan juga perjalanan yang sangat panjang sekali. Nah, untuk kali ini kemarin sama Ustadz Aha sama Ustadz siapa namanya? Firza sama Ustadz Rehan, kita udah ngobrol bareng tentang apa sih, tentang judul yang akan kita bawakan pada hari ini, yaitu tentang telisik sejarah Mesir Islami sejak Futuhat Amr bin As hingga keruntuhan Mamalim. Teman-teman, ada yang tahu nggak ini masjid apa? Sultan Hasan. Masjid Sultan Hasan dan Masjid Rifai. Tahu nggak Masjid Sultan Hasan sama Masjid Rifai itu apa perbedaannya? Beda nama. Yang kedua, kubahnya beda. Coba cari tiga perbedaan. Terus Satu lagi apa? Kan sama itu, tingginya sama. Menaranya beda. Ya beda jumlahnya kan, beda tempatnya. Tapi sebenarnya orang bilang masjid ini kembar. Kalian percaya nggak kalau misalnya dibilang, oh itu loh masjid yang kembar gitu? Kalian percaya nggak? Enggak. Enggak.
Kenapa? Apa misalnya, itu ada masjid kembar, terus ente jawab gimana? Enggak. Terus? Biasanya kalau yang kembar namanya agak mirip. Ah, ini nggak mirip gitu ya. Bener, itu emang bukan masjid kembar, cuman bentuk sama arsitekturnya aja yang mungkin sama. Jadi kebanyakan orang bilang kalau misalnya masjid itu kembar, padahal masjid ini dibangun sangat jauh sekali. Bedanya itu 300 tahun. 300 atau 600 gitu. Jadi masjid yang Sultan Hasan itu dibangun 1354. Sedangkan Masjid Rifai itu dibangun 1912. Berapa tahun tuh? 600 tahun kan beda ya? 6 abad. Nah, itu sangat jauh sekali. Nah, itulah mungkin sedikit miskonsepsi tentang Masjid Sultan Hasan dan juga Masjid Ar-Rifai. Tolong slide selanjutnya. Next. Spasi. Lanjut. Next. Oke, sekarang saya pengen ngejelasin kenapa sih kita harus belajar tentang sejarah gitu. Mengenang masa lalu. Selain mengenang masa lalu, enggak. Terus kalau misalnya anak tanya ke antum saja, antum namanya siapa? Siapa? Anggi. Kenapa masa lalu harus dikenang? Karena di masa lalu ada pembelajaran. Ada. Kita pribadi. Masya Allah. Ya betul. Coba next satu. Karena kita berbicara tentang sejarah, berarti kita berbicara tentang masa lalu. Betul nggak? Masa lalu tentang apa yang sudah terjadi, apa yang pernah terjadi dan pernah dilakukan oleh orang-orang terdahulu. Maka dari itu sejarah itu nggak terlepas dari 3 hal. Dari waktu, tokoh, dan juga kejadian. Jadi setiap sejarah itu punya konsep, punya polanya sendiri-sendiri. Sejarah itu pasti akan berulang, yang berganti hanyalah tokoh dan tempat dan waktunya saja. Jadi sudah pasti itu 3 elemen utama sejarah: tokoh, waktu, dan tempat. Secara pola itu akan begitu-gitu aja gitu loh. Kadang seperti matahari lah yang berputar. Yang berputar tuh bumi kan. Ya, kayak misalnya kita yang kita lihat kan secara kasat mata matahari terbit dari timur. Akan ada suatu saat dia lahir menjadi sosok jabang bayi, lalu kemudian merangsek jadi remaja, kemudian dewasa, lalu dia akan mencapai pada sebuah titik kejayaan. Kalau misalnya matahari itu kan panas siang-siangnya kan. Ya begitulah manusia pada umur 20, 30, 40 itu pasti masa kejayaannya. Habis jaya nanti akan ada satu saat dia pasti meninggal. Kayak gitu kan. Maksudnya enggak selamanya orang itu akan jaya terus. Enggak selamanya orang itu akan terpuruk terus. Pasti ada akan suatu waktu dia berjaya dan ada suatu waktu dia terpuruk. Hanya masalah waktu saja, hanya masalah pergantian kayak gitu. Terus next. Nah, 3 objek utama dalam sejarah yaitu waktu, perubahan zaman, dan fakta kejadian. Next. Nah, sejarah sebagai alat penjelajah waktu tanpa mesin waktu. Uniknya sejarah itu kayak gini. Kita bisa menjelajah waktu dari mana ke mana, dari kapan ke kapan, tanpa perlu mesin waktu. Hanya cukup dengan buku sejarah. Hanya cukup dengan buku sejarah gitu. Dengan buku ini kita bisa menjelajah ke semua penjuru negeri, ke kapan waktu kita mau. Misalnya kita mau belajar tentang sejarah Mesir kuno. Jadi kita mau pergi ke suatu zaman di mana zaman itu belum ada peradaban-peradaban lain kecuali peradaban Mesir kuno. Tahun berapa itu? Tahun 3300 sebelum Masehi. Itu kalau misalnya kita bayangin gimana gitu kan. Sangat jauh sekali. Sekarang kita berada di tahun 2024. Kalau misalnya 3300 sebelum Masehi, berarti kan 5000 tahun yang lalu gitu. Nah, kita nggak perlu mesin waktu seperti di film-film untuk bisa menjelajahi apa yang terjadi pada saat itu. Kita hanya butuh buku dan juga guru lah. Kita butuh buku dan guru untuk menjelajahi itu semua. Itu uniknya sejarah. Next.
Next, sejarah dapat membantu mengenal identitas dan membuat kita lebih bijak dalam mengambil keputusan. Nah, pertama, identitas. Sebenarnya kita itu siapa sih? Manusia itu dari mana ke mana gitu kan? Tujuannya apa? Visinya apa? Kemudian untuk apa dia hidup gitu. Nah, dengan kita belajar sejarah, kita tahu apa yang pernah terjadi sebelumnya. Misalnya orang-orang terdahulu pernah melakukan kesalahan, misalnya contoh apa? Membunuh, merampok, kemudian merampas segala macam. Apakah harus kita ulangi kesalahan itu? Enggak. Itulah yang dinamakan identitas kita sebagai manusia. Harus kita utamakan al-insaniyatu qabla at-tadayun. Lalu membuat kita lebih bijak dalam mengambil keputusan. Kalau misalnya orang sudah belajar tentang sejarah, dia pasti nggak akan tergesa-gesa dalam membuat keputusan. Karena ketergesa-gesaan dalam mengambil keputusan itu adalah ciri dari orang yang tidak bijak. Kalau misalnya orang sudah belajar sejarah, dia pasti bijak. Karena dia akan memperhitungkan, jika saya mengambil keputusan ini, apa yang terjadi? Karena dia sudah mempelajari kejadian-kejadian. Jika orang mengambil keputusan ini, maka seperti ini. Jika orang mengambil keputusan yang salah, maka setelahnya pasti akan salah juga. Kalau misalnya orang mengambil keputusan yang benar, maka setelahnya akan menjadi benar juga. Nah, kayak gitu. Jadi dengan mempelajari sejarah, kita akan lebih bijak untuk mengambil keputusan. Karena setiap keputusan yang kita ambil itu akan menjadi kebiasaan bagi kita. Setiap kebiasaan yang kita lakukan terus menerus akan menjadi, ya mungkin kalau misalnya tersebar ke keluarga kita, ke teman-teman kita, itu akan, kalau misalnya kebiasaan itu baik, sekitar kita akan menjadi baik. Kalau misalnya kebiasaan itu buruk, misalnya kita suka ini segala macam, itu akan berdampak juga sama orang-orang sekitar kita. Nah, maka itu dengan belajar sejarah kita bisa menjadi bijak dalam mengambil keputusan. Next. Oke. Next. Garis rentang waktu. Nah, yang perlu kita ketahui di garis bawahi. Sekarang saya mau ngajak antum mengambil yang umum-umum dulu, kemudian kita akan pergi ke khususnya masing-masing. Jadi saya kasih gambaran antum secara umum, nanti akan kita bedah satu persatu secara rinci. Pertama, next. Ada masa Khulafaur Rasyidin. Jadi kan ketika Nabi Muhammad meninggal tahun 11 Hijriah, itu kan kepemimpinan umat muslim dikasih ke Abu Bakar. Nah, setelah itu dari Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, sampai akhirnya tahun 40 Hijriah, Hasan bin Ali ngambil alih. Lalu Hasan bin Ali nggak mau ada pertikaian, nggak mau ada konflik, akhirnya tampuk kepemimpinan umat muslim diberikan kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Next. Nah, Daulah Umayyah dari 41 sampai 132, atau itu Masehinya 661 sampai 750. Nah, Daulah Umayyah ini cukup sebentar menurut saya, karena dia hanya 90 tahun, 89 malah, 91 tahun, kayak gitu kan. Lalu setelahnya Daulah Abbasiyah dari 132 sampai 656. Nah, Daulah Abbasiyah ini yang agak lama, karena dia mencakup banyak sekali wilayah-wilayah yang menjadi di bawah kekuasaan Daulah Abbasiyah, termasuk pada saat itu Islam sudah mencapai daerah di Bukhara, kemudian Samarkand. Tahu nggak daerah sana? Nggak tahu ya. Bahkan udah sampai ke Maghrib dan juga ke Andalus. Oke, next. Ini secara umum sejarah umat Islam yang harus kalian ketahui secara umum. Next. Oke. Nah, terus ini yang ada di Mesir. Coba pencet lagi. Nah, Daulah al-Islamiyah di Misra al-Islamiyah. Zaman Mesir itu nanti cek ketika ketika Daulah Abbasiyah. Jadi Daulah Abbasiyah itu nanti dibagi menjadi 4 fase. Cek. Oke. 4 fase ya, Daulah Abbasiyah dibagi menjadi 4 fase. Aduh. Fase pertama itu masuk ke fase pembentukan. Fase pembentukan yang dimana zamannya Abu Abbas As-Safah membuat dan juga insya'ud daulah, muasis daulah dari Abbasiyah, Abu Abbas As-Safah. Itu lalu melahirkan orang-orang hebatnya. Nah, nanti ketika habis setelah Khalifah Al-Mutawakkil, Abbasiyah ini nanti akan dipimpin oleh para wazirnya yang membolehkan
setiap wali dari setiap daerah itu untuk mendirikan daulahnya sendiri-sendiri. Nah, maka dari itu dulu ada istilah namanya ad-duwailah as-saghirah fi kulli anha'il alam. Nah, akhirnya dulu ada seorang jenderal bernama Ahmad Ibnu Tulun. Pertama dia dibawa oleh ayahnya sendiri, oleh Pak Tulun, gitu kan, bapaknya Pak Tulun, dibawa bapaknya untuk pergi ke Mesir untuk menginvasi dan juga untuk memperluas wilayah. Tapi kan pada saat itu pada saat itu masih di bawah kekuasaan Abbasiyah. Akhirnya ketika bapaknya meninggal, Ahmad Ibnu Tulun lah menggantikan bapaknya. Aslinya ini mereka orang Bukhara, orang Bukhara dari Asia Tengah itu. Nah, lalu Ahmad Ibnu Tulun pengen mendirikan, dia punya sebuah ambisi untuk mendirikan sebuah daulah agar kekuasaan yang dia miliki itu punya kekuatan secara militer dan juga punya kekuatan secara inilah kalau misalnya bahasa jalan sekarang tuh de facto sama de jure. Nah, Ahmad Ibnu Tulun punya ambisi itu. Akhirnya dia membuat mentaasis sebuah daulah, yaitu Daulah Tuluniyah. Nah, setelah ada Daulah Tuluniyah, nanti ada Daulah Syidiyah, Daulah Fatimiyah, Daulah Ayyubiyah sama Mamalik. Nah, mungkin kalian bisa hafalin ini aja 5 gitu kan. Setelah ini apa, setelah ini apa, setelah ini apa. Karena kalau misalnya mau mentahdid secara, misalnya antum jalan nih, ini masjid apa ya gitu, dibangun kapan ya gitu. Pasti Anda pengalaman pribadi ya menjadi anak tarikh. Ketika Anda jalan pasti ditanya gitu. Padahal masjid itu nggak bersejarah amat gitu kan. Kayak misalnya masjid yang ada di Odrowi itu, masjid Odrowi ini kapan dibangun? Nggak tahu lah gitu kan. Nah, kalau misalnya kecuali antum tanya masjid Amir Aksunkur itu kapan dibangun, zaman siapa. Kemudian jangan sampai kebalik, Mamalik dulu baru Ayyubiyah. Soalnya Mamalik itu adanya di Mesir gara-gara Salahuddin Al-Ayyubi kayak gitu. Jangan sampai kebalik, nanti Ayyubiyah dulu baru Fatimiyah, jangan sampai kebalik. Atau nanti malah abis Syidiyah langsung Mamalik gitu kan, baru abis itu Fatimiyah, abis itu Ayyubi. Jangan sampai. Ini yang harus ditekankan betul-betul agar tidak salah persepsi. Oke, next. Oke. Nah, sekarang kita masuk cerita bagaimana sih Islam masuk ke Mesir. Next, boleh? Poin pertama, kondisi masyarakat Mesir Kristen yang dipaksa menganut agama pagan. Cek. Dulu saya mau cerita tentang bagaimana dari mana mulanya ya? Agama Kristen masuk ke Mesir, kalian tahu nggak? Iya. Bagaimana sih orang Mesir beragama Kristen? Bener. Ya, diberi dulu boleh. Lanjut aja, Bang. Lanjut. Jadi dulu ada bukan salah satu sih. Emang kalian pernah ke gereja gantung, kemudian gereja Margirgis, gereja Simon, pernah kan? Pernah. Nah, gereja Sampah juga pernah. Yang di Mokotom. Gereja Kanisa pernah. Gereja Kanisa itu gereja. Jadi gereja atau kanisa? Nah, dulu kan ini. Jadi dulu Mesir ini menjadi salah satu tujuan dari 4 muridnya Nabi Isa yang membawa Injil. Ada Matius, Lukas, lalu Markus, Matius, Lukas, Markus, sama satu lagi Yohanes. Nah, yang kesini itu Markus. Makanya di gereja Sampah itu ada tulisannya Mark sama Luka. Nah, itu Markus sama Lukas. Itu pernah ke Mesir. Untuk apa? Untuk menyebarkan agama Kristen. Nah, di zaman itu Mesir kan masih menjadi di bawah kekuasaannya Romawi. Sama Romawi itu mereka dipaksa untuk menganut ajarannya Romawi, dan mereka nggak boleh untuk melestarikan apa yang menjadi peninggalan nenek moyang mereka, termasuk
termasuk tentang ke Mesir kunoan, ke Firaunan. Mereka benar-benar dihilangkan, dan juga mereka dilarang untuk beribadah di kuil-kuil yang pernah dibuat oleh nenek moyang mereka. Sehingga kuil-kuil yang ada di Luxor, kemudian di Memphis, kemudian di Giza, bahkan piramid yang segede itu dulu tertimbun oleh pasir-pasir yang terbawa oleh erosi daripada angin yang membawa pasir dari gurun. Paham ya? Jadi saking lamanya, dari tahun berapa itu? Dari tahun 320 sebelum Masehi ketika Roma masuk ke Mesir sampai 1700 Masehi itu tempat-tempat itu semua tertimbun oleh pasir. Lalu kembali ke tadi, bagaimana Kristen masuk ke Mesir dibawa oleh Markus sama Lukas. Akhirnya kota Alexandria menjadi ibu kota Mesir kuno di bawah Romawi. Jadi dulu Romawi punya 3 kota besar, yaitu Roma itu sendiri sebagai pusat pemerintahan di Eropa Barat, lalu lalu Konstantinopel yang menjadi pusat Ortodoks Timur, lalu dan Iskandaria atau Alexandria. Nah, di Alexandria itu dulu banyak model-model uskup atau kalian dengar nggak? Kedengeran nggak kalau gimana? Masih ini bang. Nah, di Alexandria itu dulu banyak model uskup atau apa sih namanya? Paus-paus, tapi bukan paus yang besar gitu. Kan ada sih kalau misalnya kiai di Kristen itu kan namanya paus kan, pembesar gitu. Tapi kalau di Kristen itu kan paus dan di bawahnya uskup, kemudian patriark gitulah. Soalnya tulisan di bahasa Arabnya tuh Ba, To, Ro, Yakov, Bitrik. Kalau misalnya orang anak akidah, nanti yang mau masuk akidah filsafat pasti belajar itu. Kayaknya antum di Milal wa Nihal belajar deh. Atau enggak? Atau enggak tahu? Ya, jadi kayak gitu. Nah, dulu ada seorang rahib yang bernama Katrina. Katrina ini yang paling yang paling getol untuk menyebarkan ajaran-ajarannya Markus sama Lukas di Mesir. Nah, dulu Katrina ini sempat disukai oleh salah satu raja Romawi yang bernama Raja Hadrian. Nah, tapi kan dia tahu kan sebagai rahib dan juga sebagai Kristen yang taat, dia nggak mau menikah, ya nggak sih? Akhirnya ditolaklah Raja Hadrian. Raja Hadrian sebagai seorang raja nggak terima dong, masa dia ditolak sama perempuan gitu kan. Akhirnya dicarilah, dikejar, lalu para pengikutnya Katrina ini merasa nggak terima. Akhirnya terjadilah peperangan di situ. Singkat cerita, Katrina ini sebagai rahib lah, sebagai pemuka agama, dia dibunuh dan juga dimutilasi. Saking bencinya Raja Hadrian sama Katrina. Akhirnya akhirnya pengikutnya tambah nggak terima lagi, terjadilah peperangan yang lebih besar. Lalu konon katanya setelah dimutilasi itu salah satu pengikutnya Katrina ini pergi ke seluruh penjuru Mesir, ke barat sampai ke Wadi Natrun, ke selatan sampai ke Bahnasa, ke timur sampai ke pegunungan Sinai. Akhirnya salah satu yang paling ketua dari pengikutnya ini menemukan jasad Katrina dalam mimpi. Jadi dalam suatu mimpi itu ketemu dengan Katrina, dan Katrina memberitahu bahwasanya tempat inilah tempat yang sangat diberkahi. Nah, mengapa itulah kota yang menjadi tempat bertemunya dia dengan Katrina itu sekarang dijadikan kota Saint Catherine. Nah, mulai dari situlah orang-orang Kristen di Mesir itu dinamakan sebagai Koptik, karena Koptik itu aslinya Mesir. Kayak gitu. Koptik adalah orang Mesir, dan orang Mesir pada saat itu beragama Kristen, makanya dibilang Kristen Koptik. Paham ya? Nah, lalu di sini masyarakat Mesir Kristen itu dipaksa menganut agama pagan. Jadi seakan-akan orang Mesir itu nggak nyaman lah untuk menganut agama, untuk hidup secara baik-baik gitu.
Lalu dulu Amr bin As tuh ceritanya pernah jadi seorang pedagang sebelum menjadi seorang wali, menjadi pedagang. Dan salah satu tempat dia berniaga itu adalah Mesir, di kota Alexandria. Jadi dia banyak bercengkrama, banyak ngobrol sama orang Mesir gitu. Akhirnya dia tahu bagaimana kondisi di sini. Nah, setelah penyerahan kunci Masjidil Aqsa dari Raja Yerusalem ke Umar bin Khattab, Amr bin As ini punya inisiatif, ya Amirul Mukminin. Orang Romawi ini setelah kita usir dari Masjidil Aqsa, dia nggak mungkin langsung pergi ke Konstantinopel atau pergi ke Roma. Yang menjadi tempat mereka yang paling dekat dari sini adalah Mesir. Kayak gitu. Karena dulu orang Romawi punya satu benteng besar sebagai pertahanan militer mereka, yaitu di mana? Di Fustot, namanya benteng Babylon. Nah, akhirnya setelah berunding-runding, Amr bin As diberikan izin oleh Umar bin Khattab untuk pergi ke Mesir untuk mengamankan wilayah. Jadi yang diperangi oleh Amr bin As itu bukan orang Mesir, tapi adalah pertahanannya orang Romawi yang menyengsarakan orang Mesir. Jadi Amr bin As itu pengennya cuman mempertahankan wilayah, enggak untuk merugikan warga sekitar. Jadi futuhat-futuhat yang dilakukan oleh para sahabat, oleh Rasulullah itu sebenarnya bukan untuk berperang, bukan untuk menumpahkan darah, tapi untuk mengamankan wilayah agar wilayah tersebut tidak, istilahnya menghancurkan Islam kayak gitu. Bayangin kalau misalnya Mesir waktu itu nggak diamankan sama Amr bin As, bisa comeback itu orang-orang Romawi kan. Akhirnya dihancurin lah Madinah sama Yerusalem. Next. Nah, itu terjadi pada tahun 21 Hijriah. Kayaknya saya terlalu banyak dongeng ini, jadi akhirnya izin Amr bin As kepada Amrul Mukminin untuk melanjutkan futuhat ke Mesir karena Romawi dianggap mengancam. Gitu tadi kan. Next. Nah, ini dia. Ini kota Kairo secara ada ini enggak? Enggak, ini daerah Fustot, kemudian Giza, kemudian Kairo. Next. Nah, terus ini Mesir secara umum. Jadi tadi kan setelah Amr bin As masuk ke Mesir, awal mula yang menjadi tempat didirikannya kota adalah Fustot. Karena ketika Amr bin As mengusir orang-orang Romawi dari Fustot, orang Romawi itu pergi ke Alexandria. Akhirnya di Alexandria jadi ada kayak model perjanjian gencatan senjata untuk mengusir orang-orang Romawi dari Mesir. Nah, ketika udah sampai di Alexandria, Amr bin As ditanya sama para pengikutnya, "Ila aina nahnu zahib?" gitu kan. Kita mau kemana habis ini? Habis itu beliau menjawab, "Ke Fustot." Fustot itu bukan berarti kota tersebut, tapi berarti kemah-kemah yang ditinggalkan oleh Amr bin As yang berada di sekitar benteng Babylon. Maka dari itu kota yang di dekat itu dinamakan kota Fustot sampai sekarang. Nah, Fustot ini adalah menjadi kota pertama yang menjadi ibu kota di Mesir sejak futuhat Amr bin As. Berarti kota pertama Islam yang menjadi ibu kota. Oke, next. Nah, pembentukan kota Fustot sebagai ibu kota Mesir. Satu, memiliki letak geografis yang strategis, akses menuju kota yang terlampau mudah, mengikuti pendahulu mereka yang menjadikan Memphis sebagai ibu kota. Dulu orang-orang dulu kan melihat kemegahan kota Alexandria itu kayak pengen punya kota yang seperti semegah ini gitu. Tapi Amr bin As meminta persetujuan lagi sama Amirul Mukminin. Enggak, jangan di Alexandria karena Alexandria itu terlalu mewah. Nanti kita malah gampang terhasut oleh dunia ini segala macam. Akhirnya Fustot menjadikan Fustot sebagai ibu kota dengan alasan diantaranya ini. Sebenarnya ada 6 kalau yang di buku saya baca itu. Tapi alasan yang mungkin bisa saya sampaikan cuman ini gitu. Yang paling menarik nomor 3. Karena dulu Memphis itu sebagai kota yang inibhij atau kota yang dikelilingi oleh tembok yang berwarna putih, itu adalah kota yang sangat indah karena kota itu di dekat dengan lembah Sungai Nil.
Jadi kota itu sangat subur, kemudian dia berada di tengah-tengah antara delta dan juga Soid. Jadi akses ke sana itu gampang. Maka dari itu Amr bin As memilih Fustot sebagai ibu kota. Next ya. Nah, lalu kota kedua yang dibangun oleh oleh orang Muslim adalah kota Askar. Nanti ada masuknya pasukan Abbasiyah yang dipimpin oleh Sholeh bin Ali al-Abbasi, dan berakhirlah Daulah Umayyah tahun 132. Jadi dari tahun 21 Hijriah sampai 132 Mesir itu menjadi daerah kegubernuran yang dipimpin oleh seorang wali. Khalifahnya tetap tadi Khulafaur Rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Nah, lalu masuk ke zaman Daulah Umayyah, Mesir gitu juga menjadi daerah kegubernuran. Sampai akhirnya dulu di zamannya Sholeh bin Ali Abbas ini terjadi pembakaran kota Fustot. Jadi kota Fustot itu pernah dibakar, dan juga Masjid Amr bin As itu pernah kebakar. Siapa yang membakar? Sholeh bin Ali al-Abbasi, karena menjadi tempat kaburnya orang-orang Umawi yang berada di Damaskus. Karena dulu orang-orang Abbasi itu sangat nggak senang dengan orang-orang Umayyah. Akhirnya dicari, kemudian kabur, dikejar juga, sampai ke Fustot, dibakarlah kota itu. Akhirnya ketangkep, dibunuh. Berakhirlah Daulah Umayyah dan berdirilah Daulah Abbasiyah tahun 132. Dan kota digunakan sebagai mako tentara pasukan Abbasiyah. Kalian tahu mako nggak? Markas komando, nah gitu. Nah, sebagai base camp tentara pasukannya Abbasiyah. Dan akhirnya karena di situ isinya askar ini segala macam, akhirnya dinamakan kota itu kota Askar. Dan akhirnya kota Askar tidak lagi dipakai ketika Ahmad Ibn Tulun mendirikan Daulah Tuluniyah. Oke, next. Daulah Tuluniyah tahun 254 sampai 292. Kalau misalnya kalian bingung, kemudian ada sesuatu yang mengganjal, boleh tanyain aja, nggak apa-apa, kita santai di sini kan. Nah, pembangunan Daulah Tuluniyah, pembangunan kota-kota sebagai ibu kota menggantikan Askar. Dulu kenapa Ahmad Ibn Tulun menjadikan kota dan juga menamakannya sebagai kota Kotoi? Karena daerah tersebut itu nanti dibagi menjadi potongan-potongan, ya dimana potongan-potongan itu ada yang buat tentara, ada yang buat pedagang, ada yang buat petani, ada yang buat rakyat biasa, ada yang buat tempat pendidikan. Maka karena dipotong-potongnya itu oleh Ahmad Ibn Tulun, dinamakanlah kota itu sebagai kota Kotoiyah. Lalu pembangunan Masjid Ibn Tulun dan juga Bimaristan. Ada yang tahu Bimaristan itu apa? Tidak. Gak tahu ya? Jadi Bimaristan itu adalah sistem pengobatan dan juga sistem pendidikan yang dimiliki oleh Ahmad Ibn Tulun. Dan ini Soidalah itu kan apotek. Nah, kalau Bimaristan ini lebih ke rumah sakit dan juga sekolah kedokteran bagi orang-orang Muslim khusus yang Mesir. Dan orang-orang Mesir dulu ketika ingin berobat, mereka tinggal datang, dikasih obat, lalu dikasih duit. Saking sejahteranya Ahmad Ibn Tulun dan saking kayanya pada waktu itu. Jadi itulah yang membuat masyarakat Mesir pada zaman Ibn Tulun itu sangat sejahtera dan juga sangat tentram. Kemudian mereka menikmati, karena juga nanti sistem pertaniannya itu dibagusin gitu. Dibuatlah Tur'ah. Tur'ah itu semacam cabang-cabang dari Sungai Nil yang nanti bisa mengalirkan air menuju pertanian-pertanian yang ada di kota Kotoi. Nah, lalu tahun 270 Ahmad Ibn Tulun wafat setelah 16 tahun memimpin. Oke, next. Nah, ini ya Daulah Tuluniyah. Ada Masjid Ibn Tulun di sana kan? Nah, khalifah-khalifah setelah Ahmad Ibn Tulun siapa? Anaknya yaitu Khumarwiyah bin Ahmad Ibn Tulun. Lalu Abul Asakir Jaish, Harun bin Khumarwiyah, dan Syaiban bin Ahmad Ibn Tulun. Lalu sejak tahun 292 sampai 323 Mesir kembali menjadi daerah kegubernuran yang dipimpin oleh wali di bawah penguasaan Daulah Abbasiyah. Nah, setelah Ahmad Ibn setelah anak keturunan dari Ibnu Tulun ini selesai, habis gitu wafat, Mesir kembali ke pangkuan di Daulah Abbasiyah. Lalu setelah itu gak berselang lama,
Ada seorang namanya Ahmad bin Toghoj al-Ikhshid. Coba next ya. Nah, disinilah Daulah Ikhshidiyah terbentuk, yang dibentuk oleh Muhammad bin Toghoj al-Ikhshid. Nah, Toghoj al-Ikhshid ini dia aslinya orang Asia Tengah. Orang Asia Tengah itu kalau sekarang jadi daerah Anatolia. Kalian tahu daerah Anatolia? Semenanjung Anatolia. Semenanjung Anatolia itu ya sekarang jadi daerah Bursa, Ankara, Turki sebelah timur lah. Nah, itu semenanjung Anatolia. Nah, Ahmad al-Ikhshid itu asalnya dari sana. Nah, juga pernah menjadi wali pada masa Khumairiyah. Lalu mengalami masalah pada finansial negara, khususnya pada sistem pajak. Akhirnya orang-orang Mesir sempat kecewa pada zamannya Ikhshidiyah ini karena nggak terlalu cakap dalam mengurus pajak dan juga finansial. Akhirnya pada zaman ini terjadi krisis sampai orang Mesir, ya kalau zaman sekarang mungkin inflasi lah ya, karena krisis ekonomi dan lain sebagainya gitu. Lalu pada 334 Muhammad al-Ikhshid wafat setelah 11 tahun memimpin Mesir. Jadi setelah Amr bin As kemudian menjadi daerah kewalian, lalu Ibnu Tulun, lalu nanti Daulah Ikhshidiyah selama 35 tahun dari 323 sampai 358. Next. Ya. Nanya, Bang. Ya. Daulah itu ada sebelum nama Mesir itu jadi apa gimana sih? Nama Mesir. Maksudnya Daulah Tulunnya itu kepemerintahan yang menguasai Mesir atau gimana? iya. Jadi kan tadi kan saya bilang garis rentang waktu, garis besarnya itu Abbasiyah kan. Itu masih zaman Abbasiyah. Tapi nanti di zaman Abbasiyah itu ada fase di mana orang-orang Abbasiyah itu nggak mampu untuk menjangkau semua wilayah. Akhirnya dipilihlah beberapa wali untuk menjadi pemimpin di daerah kegubernuran masing-masing, seperti Hijaz, Mesir, Maghrib, kayak gitu. Lalu Oman, kemudian daerah-daerah di Iran, kayak gitu. Jadi nggak semuanya memimpin gitu. Jadi nanti setiap pemimpin dari daerah itu pasti laporan ke seorang gubernur, seorang sultan, seorang khalifah yang di Abbasiyah, gitu. Paham nggak? Berarti dari Daulah Tuluniyah sampai Mamalik itu di bawah kekuasaan Abbasiyah. Ya. Nanti kan Abbasiyah habis ketika Mamalik naik. Abbasiyah hancur sama Mongol kan. Nah, Mongol tuh yang ngancurin Mamalik. Nah, nanti itu ada. Oke? Yang Ain Jalut benar. Oke, ini mungkin Daulah Ikhshidiyah. Next. Oke. Sekarang kita masuk ke Daulah Fatimiyah. Daulah Fatimiyah ini dulunya mereka kan mazhabnya Syiah ya. Dan Syiah itu aslinya orang-orang dari Kufah, kemudian dari Damaskus gitu. Mereka tuh nggak langsung ke Mesir sebenarnya. Mereka pertama kali membuat daulah, mendirikan daulah itu di mana? Di Maroko, di Maghrib. Karena pertama orang-orang Alawiyin, orang-orang yang sangat fanatik terhadap Sayyidina Ali, itu mereka dicari, bahkan pengen dibunuh sama orang-orang Umayyah. Karena orang-orang Umayyah itu benar-benar nggak suka sama Ahlul Bait, apalagi anak cucunya Ali kan. Nah, setelah itu ketika mereka cari tempat ini segala macam, akhirnya mereka kabur. Mereka kabur sampai mana yang enggak diketahui oleh orang-orang Umayyah. Akhirnya mereka kabur ke Maghrib, ke Maroko. Di sanalah mereka membuat daulah. Ada daulah apa aja di sana? Nah, di Maghrib pun seperti itu. Seperti nanti ada daulah Tuluniyah, daulah Ikhshidiyah. Di Maghrib juga ada daulah Adarisah sama daulah Agholibah. Nanti akhirnya daulah Agholibah ini dihabiskan sama orang-orang Fatimiyah, kayak gitu. Nah, akhirnya daulah Fatimiyah ini nanti berdiri atas sistem yang dibuat oleh Abu Ubaidillah Al-Mahdi. Kenapa mati? Nah, gitu. Jadi di daulah Fatimiyah ya.
Jadi tadi yang di Ixidia itu sendiri itu sebelum mendirikan dinasti Ixidia, Daulah Ixidia itu sempat jadi Wali di zaman Khumarwiyah. Muawiyah. Khumarwiyah itu anaknya Ibnu Tulun tadi. Berarti sebelum terakhir apa di akhir dari itu? Sebelum terakhir. Pas sebelum terakhir. Nah, Jadi sempat jadi itu tapi akhirnya bahasanya berkhianat apa gimana? enggak berkhianat. Dia waktu itu emang loyal karena kan setelah Tuluniyah diambil sama Abbasiyah lagi. Akhirnya karena dia melihat peluang di situ, diambil lagi Mesir. Ya gitu. Jadi bukan berarti dia berkhianat. Jadi di dinasti Abbasiyah ini ada beberapa daulah-daulah. Ya. Nanti ada fase apa yang namanya ya? Lupa saya. Nanti ada 4 fase. Asru Bidayah, kemudian Asru Salatin al-Atrok, sama Asru al-Wuzara. Sama satu lagi Asru as-Salajikoh. Nanti akhirnya yang di ini sama orang-orang Seljuk. Nah, di Fatimiyah juga kayak gitu. Ada namanya fase pembentukan daulah yang ada di Maghrib. Lalu fase kekuatan dan perluasan yang akhirnya pergi ke Mesir. Dan juga fase kelemahan dan keruntuhan. Dan nanti orang-orang menteri ini yang memimpin sampai akhirnya Ayyubiyah mengambil kekuasaan di zamannya Fatimiyah. Karena dulu Fatimiyah termasuk salah satu daulah yang sempat melawan pasukan salib yang berada di Yerusalem. Perang salib pertama sama perang salib kedua itu masih di zamannya Fatimiyah. Nanti baru perang salib ketiga itu baru zamannya Salahuddin Al-Ayyubi. Oke, next. Nah, mungkin di sini anak banyak cerita karena kalau misalnya kita apa namanya? Ini nggak bisa ya mic-nya? Mobilnya rusak bang. Apa juga nih? Apa ya? Capek bang ya, capek ding. Perjalanannya lagi ya. Pek. Beli murah sih. Beli makan deh. Sudah ya, tulis 15 melo wae. Apa? Mungkin saya sambil lanjut. Nah, di sini Daulah Fatimiyah itu awal mulanya dibentuk oleh Abu Ubaidillah Al-Mahdi. Ubaidillah Al-Mahdi ini adalah yang menurut mereka termasuk dari salah satu anggota Ismailiyah. Nah, gimana Ismailiyah itu? Cek. Bisa nih Ya, insyaallah ya. Jadi awal mula Syiah itu terbagi menjadi 2 kelompok setelah meninggalnya imam mereka yaitu Ja'far bin Ali Zainal Abidin. Ya, yang membuat aneh itu kenapa orang-orang Syiah menjadikan anak cucu Sayyidina Husain sebagai imam mereka dan mengabaikan anak cucunya Sayyidina Hasan. Pertama itu yang membuat Syiah itu terbagi menjadi kelompok-kelompok yang sangat banyak. Satu kelompok nanti terbagi menjadi 7. Dari kelompok 7 tadi satu menjadi 12 kelompok, satu menjadi 5 kelompok, satu menjadi 7 kelompok lagi. Jadi itu sangat banyak. Satu kelompok bisa melahirkan banyak kelompok. Nah, yang paling besar itu adalah 2 kelompok, yaitu kelompok Isna Asyariyah sama kelompoknya Ismailiyah. Kelompok Ismailiyah ini kan anaknya Ja'far As-Shadiq itu ada 2 laki-laki. Satunya siapa namanya lupa saya. Pokoknya yang anak pertama ini yang anak pertama punya anak 12, sedangkan anak yang kedua itu punya anak 7. Gitu kan. Anaknya Ja'far As-Shadiq. Ketika Ja'far As-Shadiq masih hidup, anak pertama sudah meninggal. Kayak gitu. Akhirnya menurut pendukung daripada anak pertama ini, kepemimpinan harus diserahkan kepada anak pertama ini yang 12 orang. Makanya dia termasuk Isna Asyariyah. Nah, sedangkan itu ketika itu anak kedua ini mengambil alih posisi anak pertama. Kayak gitu loh. Mengambil posisi anak pertama, akhirnya kepemimpinan Syiah diambil oleh anak kedua. Otomatis pendukungnya anak pertama nggak terima dong. Kata mereka kayak gini, loh itu kan harusnya kepemimpinan itu diwariskan dari anak bapak, bukan dari saudara ke saudara, kayak gitu kan. Maka dari itu menurut mereka yang lebih berhak adalah orang-orang yang cucunya ini, bukan kepada saudaranya, kayak gitu. Tapi akhirnya
yang adiknya ini naik tahta. Dan anak pertama dari yang kedua ini adalah Ismail. Maka dari itu kelompok yang kedua ini dinamakan Ismailiyah, dan kelompok yang pertama tadi dinamakan Isna Asyariyah. Abu Ubaidillah Al-Mahdi termasuk dari kelompok anaknya dari Ismail yang punya anak 7 tadi itu. Nah, akhirnya dia termasuk Ismailiyah. Karena di Syiah itu seperti yang saya bilang tadi, setiap kelompok punya kelompok masing-masing. Dan Ismailiyah ini termasuk Syiah yang paling orang bilang paling sesat sih. Cuman saya nggak bisa menjudge ini sesat atau gimana. Cuman saya mau ngasih fakta gini, karena Syiah yang zaman ini itu sangat benar-benar fanatik dan mengutamakan militer di atas semua hal, baik itu dari segi pendidikan, dari segi ibadah maupun dari segi manapun. Kalau misalnya kita Asy'ari itu kan misalnya Maturidi gini segala macam, yang diutamakan kan istilahnya mereka harus paham tauhid dulu ini segala macam. Tapi kalau misalnya Syiah itu dari segi fikih, dari segi kepercayaan itu sudah menyeleweng lah dari kita. Karena mereka pertama nggak mengakui Abu Bakar, nggak mengakui Umar, nggak mengakui Utsman, hanya mengakui Sayyidina Ali aja. Bahkan istilahnya mereka tuh khalifah setelah Rasulullah itu nggak harus Abu Bakar, tapi harus Sayyidina Ali. Dan mereka ingin mengganti azan, bahwasanya asyhadu anna alian, pokoknya ada yang disebut ali-ali gitulah. Nah itulah inilah Daulah Fatimiyah. Tapi maka dari itu Daulah Fatimiyah mengutamakan militer di atas segalanya. Akhirnya 3 khalifah yang pertama itu mereka masih di Maghrib. Lalu zamannya Al-Mansur itu punya seorang jenderal yang bernama Jauhar As-Saqili. Jauhar As-Saqili lah yang dipimpin oleh yang diperintah oleh Al-Mansur untuk pergi ke Mesir mencari tempat yang cocok untuk mereka mendirikan sebuah daulah. Akhirnya pergi ke Mesir. Nah, Jauhar As-Saqili pergi ke Mesir itu nggak sekali, tapi ada 3 kali invasi yang dilakukan oleh Jauhar As-Saqili. Nah, akhirnya pada tahun 358 Jauhar As-Saqili berhasil masuk ke Mesir. Nah, dari 358 sampai 362, 4 tahun Jauhar As-Saqili di Mesir itu membuat sebuah meletakkan dasar-dasar fondasi kenegaraan yang nanti akan menjadikan Kairo sebagai ibu kota. Dulu Kairo itu bukan Kairo namanya, Al-Madinah Al-Mansuriyah. Dan masjid yang didirikan pertama kali yaitu Masjid Al-Azhar, itu bukan Masjid Al-Azhar namanya, tapi Al-Jami' Al-Mansuri atau Al-Jami' Al-Qahiri. Karena letaknya di kota Mansuriyah, nisbah ke khalifah yang ada di Maghrib. Kayak gitu. Nah, lalu tahun 360 Al-Mansur meninggal, lalu digantikan oleh anaknya Al-Mu'izz Didillah Al-Fatimi. Nah, pada tahun 362 kota sudah jahis, sudah siap semuanya. Akhirnya Jauhar As-Saqili menyambut Khalifah Al-Mu'izz Didillah di Kairo. Akhirnya Al-Mu'izz Didillah membuat sebuah pemerintahan yang sangat bagus, sangat baik, dan semua pasukannya, semua kabilah-kabilah dari setiap kota itu dibawa ke Mesir. Di antaranya adalah kabilah Zawilah, kabilah Farajiyah, kemudian kabilah Kitamah, itu dibawa ke Mesir semua. Makanya dari itu pintu yang sebelah selatan kota Kairo dinamakan Bab Zuwailah, kayak gitu. Dinamakan dari salah satu suku yang meninggali atau menempati daerah tersebut, yaitu suku Zawilah. Nah, disinilah dibangun Masjid Azhar dari tahun 358 sampai 359 sampai 361, 2 tahun pembangunan Masjid Al-Azhar. Nah, lalu setelah itu Masjid Al-Azhar dipakai untuk penyebaran fikih Syiah, dan akhirnya pada zamannya Al-Hakim bi Amrillah setelah Al-Aziz Billah itu pemerintahan yang sebelumnya dipusatkan di Masjid Al-Azhar lalu dipindahkan ke masjidnya, dan sholat Jumat dipindahkan ke Masjid Al-Hakim bi Amrillah. Tetapi di Masjid Al-Azhar masih tetap dipakai untuk tempat belajar mereka. Nah, begitulah sampai Ali Az-Zuhir, kemudian Mustasir Billah, Ahmad Al-Musta'la, Al-Amir Bihkamillah, Al-Hafiz Ridinillah, sampai Al-Adid Billah. Nah, zamannya Al-Adid Billah ini ada satu cerita yang menarik. Al-Adid Billah ini punya 2 menteri.
Yang pertama adalah syawir, yang kedua adalah syirku. Syawir dan syirku. Syawir dan syirku ini punya ambisi untuk menggulingkan dan mengkudeta Al-Adid sebagai khalifah, sebagai sultan. Akhirnya salah satu dari keduanya yaitu si Syirku itu meminta bantuan kepada tentara salib untuk menaklukkan kota Kairo. Nah, si Syawir ini gak terima dong kalau misalnya si Syirku meminta bantuan kepada orang Kristen untuk menguasai Islam. Akhirnya Syirku meminta bantuan kepada daulah yang ada di Damaskus. Pada saat itu ada daulah namanya Daulah Atabikah atau Daulah Zenkiyah yang dipimpin oleh Imaduddin Zenki dan punya anak namanya Nuruddin Zenki. Nah, Nuruddin Mahmud Zenki inilah yang nanti akan membantu si Syawir untuk menaklukkan Syirku yang mengajak kaum salib menguasai Kairo. Nah, itu terjadi perang yang sangat besar, termasuk di daerah Barqoh, kemudian Sinai yang atas itu. Pokoknya perang di sana sampai ke Dimyat. Akhirnya Nuruddin Mahmud Zenki menyuruh menterinya yaitu Asaduddin untuk membuat sebuah pasukan untuk menaklukkan konflik-konflik yang ada di Mesir. Itu kan terjadi konflik yang sangat besar tuh. Padahal Al-Adid tuh udah sakit parah, udah tinggal tidur aja di istananya. Akhirnya Asaduddin ini dia punya ponakan yang bernama Salahuddin. Nah, nanti akhirnya Salahuddin yang dijadikan sebagai menteri menggantikan Syawir dan juga menggantikan Syirku. Dan akhirnya di situ terjadi namanya vacuum of power atau kekosongan pemerintahan. Dan akhirnya Salahuddin didesak untuk mendirikan daulah Ayyubiyah untuk memutus khutbah yang ada di masjid-masjid di Mesir yang tadinya khutbah kepada seorang khalifah Fatimi sekarang diganti menjadi namanya yaitu Salahuddin Al-Ayyubi. Berdirilah daulah Ayyubiyah. Oke, next. Nah, ini adalah kota Kairo pada masa Fatimiyah. Saya izin berdiri ya. Nah, di sini nih tembok kota, tapi belum sebesar sekarang yang ada di Babul Futuh. Karena yang membuat besar itu, yang membuat tembok yang sangat besar itu di zamannya Salahuddin Al-Ayyubi yang dibawa oleh arsitekturnya yaitu Badruddin Al-Gamali. Nah, di situ ada Bimaristan of Kolawun, lalu Istana Barat, Istana Timur. Karena kan di sini dari Babul Futuh sampai Bab Zuela. Nanti di sini dibagi menjadi jalan. Yang sini ada Masjid Al-Azhar, ya kan? Nah, lalu di sini ada 4 pintu utama. 4 pintu utama di setiap penjurunya. Yang di selatan ada Bab Zuela, yang di utara ada Babul Futuh dan juga Babul Nasr. Di sini ada Babul Mahruk. Kemudian di sini ada Babus Sa'adah yang sekarang jadi Darbus Sa'adah. Dan juga Babus Sa'adah dan juga Babul Faraj. Pokoknya di sini ada 2 pintu. Di sebelah kiri, sebelah barat. Kayak gitu. Kemudian next Zat. Oke, lagi. Muter doang. Nah, lalu di zamannya Salahuddin Al-Ayyubi nanti seperti ini, dibuatlah sebuah benteng. Lalu di benteng ini ada tembok yang ke bawah di Darbul Ahmar, lalu memutari kota Kairo kayak gitu sampai ke benteng lagi. Nah, terus untuk mengalirkan air dari Sungai Nil menuju benteng, bagaimana caranya? Orang dulu punya ide yang sangat bagus, yaitu membuat namanya Majrul Uyun. Tahu nggak Majrul Uyun? Saluran air. Kalau antum dari Sayyidah Aisyah kemudian lurus lagi ke sana, itu kan ada kayak benteng yang udah ketimbun tuh. Nah, itu sebenarnya bukan benteng, tapi Majrul Uyun. Itu yang mengalirkan air dari Sungai Nil menuju ke Qal'ah. Nah, kayak gitu. Oke, next. Nah, di sini ada Daulah Ayyubiyah. Salahuddin Al-Ayyubi
itu salah satu apa namanya akmalnya atau salah satu pekerjaan yang paling menarik untuk dipelajari adalah ketika perang salib ketiga. Ketika itu Salahuddin Ayyubi melawan Richard the Lionheart. Tahu nggak? Pernah nonton Kingdom of Heaven nggak? Aduh, kalian nggak suka nonton film ya? Nah, kalau misalnya ada wifi buatlah apa LK21 gitu, tinggal di download gitu kan. Sekarang kali ngarang. Download aja Kingdom of Heaven. Jadi ini tuh di situ nanti Salahuddin ketemu dengan Richard. Salahuddin ini aslinya itu teman baiknya Richard. Pada saat perang mereka tuh perang 3 tahun, 3 bulan. Maaf, bukan 3 tahun tapi 3 bulan. Bayangin aja 3 bulan pasukannya perang, rajanya saling kirim-kiriman surat. Soalnya Richard ini dia orang Inggris yang nggak bisa bahasa Inggris, tapi pinter bahasa Arab. Jadi mereka saling tabadul hadaya. Dan akhirnya ketika mereka bosan untuk berperang, mereka melakukan perjanjian damai, yaitu perjanjian Romalah. Nah, itu ada di Kingdom of Heaven. Nanti dikasih tahu bahwa Salahuddin itu sangat disegani. Salahuddin itu dalam riwayatnya dia nggak pernah membunuh 1 orang pun, kecuali 1 orang. Siapakah dia? Dia adalah bukan Richard nggak dibunuh. Dia adalah seorang apa sih namanya? Wali mungkin ya, seorang wali, seorang gubernur yang berada di kota Haifa. Kota Haifa itu kota di timurnya Yerusalem. Dulu Arnold ini merupakan orang yang paling ngeselin ketika perang salib. Karena ketika perang salib kedua itu sudah ada perjanjian bahwasanya ada gencatan senjata selama 10 tahun. Tapi Arnold ini sempat menyerang umat Muslim, menyerang para rombongan haji, bahkan sampai dia mengancam akan membakar kota Mekah dan juga istilahnya kayak menistakan Nabi Muhammad gitu. Mana Nabi kalian, Muhammad suruh kesini kayak gitu. Sampai bilang kayak gitu. Lalu Arnold berjanji akan menyerang Hijaz dari arah Laut Merah, tapi akhirnya bisa dikalahkan oleh Salahuddin Ayyubi pada di pelabuhan Jeddah gitu. Pokoknya dihalau lah di situ. Akhirnya karena Arnold ini saking ngeselinnya, dibunuhlah adik perempuan dari Salahuddin Ayyubi. Dibunuh kan. Tapi Salahuddin pada saat itu masih santai aja. Dia masih mengadu kepada Raja Yerusalem, loh, ada walimu yang kita udah punya perjanjian gencatan senjata, tapi malah perengkelan kayak gitu. Perengkelan malah bunuh adik saya ini segala macam. Itu masih dibiarin sama Salahuddin Ayyubi. Tapi 2 minggu setelahnya ada ketika 2 minggu setelahnya kan rombongan yang ingin ziarah ke Masjidil Aqsa, kemudian pengen umroh ke Masjidil Haram, itu dicegat sama Arnold ini, lalu dibunuh dan sampai dirampas semua hartanya. Sampai di antara satu dari mereka bisa kabur, kemudian mengadu ke Salahuddin Ayyubi. Akhirnya Salahuddin Ayyubi geram. Akhirnya terjadilah di situ diserangnya orang Arnold itu di perang The Battle of Hattin namanya, perang Hattin. Nah disitulah pasukan semuanya kalah. Akhirnya Raja Yerusalem, bukan Raja Richard ya, Richard kan dia aslinya orang Eropa. Raja Yerusalem pada saat itu si Frederick, Raja Frederick sama Arnold itu dipanggil ke campnya Salahuddin. Dia panggil masuk ke tenda. Salahuddin akhirnya menanyakan pada Arnold, apa yang kamu perbuat selama ini? Akhirnya Arnold ini lebih perengkelan lagi, loh suka-suka saya lah, membunuhkan hak saya, gini-gini segala macam. Akhirnya disitulah Salahuddin Ayyubi tambah geram. Akhirnya dikeluarinlah pedangnya Salahuddin. Lalu Arnold suruh maju 1 langkah, ditebaslah kepala Arnold. Pada saat itu Raja Frederick itu gemetar melihat apa yang dilakukan oleh Salahuddin. Salahuddin, sosok orang paling baik, orang paling disegani, berhasil karena kehilangan kesabaran akhirnya membunuh 1 orang dengan cara yang sangat tragis, yaitu dipenggal kepalanya. Akhirnya Raja Frederick di situ gemetar, dan apa yang dilakukan oleh Salahuddin kepada Raja Frederick adalah memasukkan pedangnya lalu bilang kepada Raja Frederick bahwasanya tenang saja, seorang raja tidak akan membunuh seorang raja. Sangat bijak sekali kan.
Jadi Salahuddin itu memang benar-benar gak mau membunuh orang kecuali emang orang itu benar-benar layak untuk dibunuh. Dan dia gak mau membunuh raja. Saking hebatnya dan bijaknya Salahuddin Al-Ayyubi. Itulah yang paling menarik di perang salib ketiga itu. Nah lalu tampuk pemimpinan dilanjutkan oleh Al-Aziz Ibnu Salahuddin, lalu Al-Mansur Ibnu Al-Aziz. Nah di sini Salahuddin pas di Mesir itu punya satu hal yang mungkin gak bisa kita lupakan, yaitu adalah menonaktifkan pengajaran yang ada di Masjid Al-Azhar. Jadi mentawakufkan kegiatan belajar mengajar yang ada di Masjid Al-Azhar. Tetapi sholat Jumat, kemudian sholat 5 waktu itu tetap ada kayak gitu. Jadi bukan berarti ketika Salahuddin ini itu ditutup, tapi hanya dinonaktifkan, gitu ya. Lalu nanti di zaman Imam Malik, di zaman Sultan Zuhair Baibars Al-Bundukdari itu dibuka lagi dan juga dikirimkan para guru, para ulama-ulama dari akidah, dari ilmu akidah, fikih, kemudian dari segala macam fan ilmu didatangkan dari Baghdad dan juga dari Iran karena mereka kalah dari Mongol kan. Akhirnya ulama-ulama pada kabur termasuk Mesir dan akhirnya disuruh mengajar di Al-Azhar. Gitu. Oke, next. Adalah Ayyubiyah. Bentar, kembali lagi ke Ayyubiyah coba. Nah, saya ingin menceritakan tentang Al-Malik Soleh Najmuddin. Al-Malik Soleh Najmuddin ini masuk ke akhir-akhir daripada Daulah Ayyubiyah. Di Daulah Ayyubiyah itu mereka kan tadi mereka hidup di zaman perang salib kan, termasuk perang salib 3, 4, dan 5. Nah perang salib kelima ini masuk ke zamannya Al-Malik Soleh Najmuddin. Malik Soleh Najmuddin itu sekarang makamnya ada di depan Komplek Kolawun. Tahu nggak Komplek Kolawun? Ya di Sarimuis. Nah di situ. Nah Al-Malik Soleh Najmuddin ini punya seorang selir, namanya adalah Syajaratud Dur. Dulu perang salib kelima, Al-Malik Soleh Najmuddin itu sudah istilahnya mendekati ajal lah, sudah mau meninggal. Tetapi oleh Syajaratud Dur ditutup-tutupi ininya apa namanya? Ditutupi berita kematiannya. Karena jika seorang sultan itu meninggal, itu akan membuat pasukan itu lemah mentalnya. Akhirnya mereka tidak termotivasi untuk menang. Raja kita udah meninggal kok. Akhirnya Syajaratud Dur mengirimkan Turansyah, Muazzam Turansyah menuju ke Mansura dan juga Dimyat untuk membantu pasukan Muslim menghajar pasukannya pasukan salib dari Louis IX. Nah akhirnya di situ mereka bisa menang dan akhirnya disinilah sebenarnya Turansyah ini adalah orang-orang Mamalik yang dinikahkan oleh Syajaratud Dur. Kan jadi Soleh Najmuddin punya selir. Kalian tahu selir nggak? Selir itu istri keberapa gitu loh? Kedua, ketiga, dan keempat, kelima gitu. Kalau istri pertama namanya Permaisuri. Nah, paham ya? Salah satu selirnya Najmuddin Soleh ini adalah Syajaratud Dur. Syajaratud Dur aslinya orang Mamalik. Kenapa dinamakan Syajaratud Dur? Karena di seluruh tubuhnya dikelilingi oleh perhiasan. Jadi dur itu kan mutiara, ya kan? Dia jadi dibilang pohon mutiara gitu. Saking banyak perhiasan yang menempel di badan dia, di tangan ada, di leher ada, di kepala ada, di kuping ada gitu. Nah akhirnya Syajaratud Dur itu sempat memimpin Ayyubiyah, tapi karena dia tidak disetujui oleh para menteri, tidak disetujui oleh para pembesar di Mesir pada saat itu, akhirnya dia menikah dengan Turansyah. Udahlah ente ayo nikah sama anak, ente anak kasih pasukan, anak kasih duit, anak kasih ini. Akhirnya Turansyah mau. Nah tapi Turansyah habis itu dibunuh oleh Syajaratud Dur sendiri karena Syajaratud Dur tahu bahwa Turansyah ini nggak terlalu cakap untuk memimpin. Akhirnya nanti Syajaratud Dur lah yang pertama kali membangun atau mentasis Daulah Mamalik. Nah akhirnya Syajaratud Dur menikah lagi dengan pendiri Mamalik. Siapa pendiri Mamalik? Next. Dia adalah Al-Mu'iz Aibak. Nah, Mu'iz Aibak inilah yang nanti akan dinikahi oleh Syajaratud Dur.
lalu disinilah cerita apa namanya perang Ain Jalut itu terjadi pada zamannya Al-Muzaffar Saifuddin Qutuz. Karena zaman Saifuddin Qutuz itu Baghdad hancur lebur, kemudian salah satu-satunya pertahanan yang dimiliki oleh umat Islam adalah Mamalik. Akhirnya Saifuddin Qutuz mengajak Zuhair Baibas al-Burukdari untuk menghancurkan orang-orang Mongol di Ain Jalut pada tahun 1260 Masehi, kayak gitu. Tapi akhirnya Saifuddin Qutuz sebelum dia merasakan kenikmatan menjadi seorang Sultan Mamalik dan kembali ke Mesir, dia harus meninggal dan dibunuh oleh panglimanya sendiri, yaitu Zuhair Baibars. Nah, di Mamalik ini sangat banyak sekali para sultan dan juga para pemimpinnya, karena sistem pemerintahan dan juga pemilihan seorang khalifah atau seorang sultan itu tidak seperti monarki yang dimiliki oleh daulah-daulah sebelumnya. Daulah Fatimiyah, daulah Ayyubiyah itu kan monarki dari ayah ke anak sulung laki-laki, anak sulung kepada anaknya lagi. Kalau di Mamalik enggak, tapi siapa yang paling kuat, dia yang akan memimpin. Maka dari itu di sini ada yang 2 kali memimpin, kayak Nasir Muhammad itu 2 kali memimpin, Nasir Hasan 2 kali memimpin, gitu. Jadi ketika mereka dikudeta, mereka bisa sewaktu-waktu mengambil alih kepemimpinan itu lagi, gitu. Karena siapa yang kuat, dia adalah pemimpin. Itulah sistem dari Mamalik, orang-orang budak yang diambil oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Nah, Mamalik ini nanti dibagi menjadi 2. Ada namanya Mamalik Bahri sama Mamalik Burji. Mamalik Bahri itu adalah budak-budak yang dididik oleh Sultan Salahuddin Al-Ayyubi di pinggiran-pinggiran Sungai Nil. Termasuk salah satu yang paling bersejarah adalah Pulau Raudoh, yang di situ ada Mikyas Sunil. Pernah kesana nggak? Nah, nantilah diagendakan ke sana. Soalnya pulau itu bagus sekali karena Pulau Raudoh itu termasuk tempatnya Imam Suyuti menulis buku Al-Ashbah wan Nazair. Keren banget kan? Jadi dulu Imam Suyuti pernah, dalam satu riwayat beliau pernah dipecat lah dari seorang guru karena ngajarnya terlalu sulit. Kan ilmunya Imam Suyuti itu ensiklopedis ya, ke semua fan ilmu. Akhirnya muridnya nggak terima, akhirnya ngadu ke pemimpinnya. Habis itu Imam Suyuti istilahnya diberhentikan dari mengajar. Akhirnya Imam Suyuti pergi ke Pulau Raudoh menyendiri, dan dia akhirnya bisa menyelesaikan 1 kitab. Menyendirinya Imam Suyuti itu selesai 1 kitab gitu, yaitu bukunya ya yang berjudul Al-Ashbah wan Nazair, kayak gitu. Lalu, nah disinilah Zuhair Baibas al-Burukdari lalu memanggil semua ulama-ulama dari penjuru Baghdad yang ketika itu hancur lebur oleh pasukan Mongol, dipindahkan ke Mesir. Akhirnya dikasih kesempatan untuk mengajar lagi, untuk menulis lagi, untuk berakademisi lagi di Mesir, dan ditempatkan di Masjid Al-Azhar, kayak gitu ya. Lalu di zaman ini juga banyak madrasah-madrasah yang dibuat, termasuk madrasah An-Nasiriyah, madrasah Sultan Hasan, madrasah Amir Aksunkur gitu. Jadi banyak sekali madrasah-madrasah, masjid-masjid yang dibangun. Karena kenapa? Pada zaman ini arsitektur masjid itu sangat indah, karena arsitek yang dibawa itu langsung dari Iran. Dan juga peralatan-peralatan, kemudian bahan-bahan yang diambil untuk membuat sebuah masjid itu didapat dari luar Mesir semua, termasuk masjidnya Sultan Muayyad Syekh yang sangat besar. Kalian tahu masjid Sultan Muayyad Syekh? Di mana? Di Bab Zuhaila. Di Bab Zuhaila. Nah, termasuk itu Muayyad Syekh. Ayo, coba tanya. Yang ada menaranya. Yang ada menaranya. Nah, gitu. Muda. Masjid Nurul Huda. Ada apa juga? Ini ahbab Masjid Nurul Huda semua ya? Yang banyak Arabinya. Oke, next. Nah, ini Daulah Mamalik. Disinilah Mamalik Burji. Nah, kan pertama Malik Bahri sama kemudian Mamalik Burji. Mamalik ini sangat lama ya, 300 tahun. Dari tahun 1250 sampai 1517. Yaitu nanti apa namanya? Di sini yang saya ceritakan
ada beberapa sultan yang sangat besar, yang maksudnya peninggalannya itu bisa kita rasakan sampai sekarang, termasuk Zohir Barkuk. Zohir Barkuk ini punya sebuah madrasah Barkuk yang berada di samping pas dari madrasah Palawun, di samping Bimaristannya pas. Nah di sini Zohir Barkuk itu punya sebuah capaian, yang mana capaian itu merupakan dia bisa menyatukan antara Syam, Suriah dan juga Sudan menuju menjadi kesatuan dari kesatuan Mesir di bawah Daulah Mamalik. Pada zaman itu orang ketika pengen melewati jalur Laut Merah, mereka tuh nggak boleh melewati kecuali mendapatkan stempel dari Daulah Mamalik. Nah, pada saat ini kenapa orang-orang Mamalik itu bisa membangun masjid yang sangat besar, membangun madrasah? Karena uang mereka banyak. Uang mereka didapatkan dari cukai-cukai yang diambil dari para pelayaran-pelayaran yang ada di Laut Merah maupun Laut Mediterania gitu. Jadi mereka sangat kaya. Termasuk yang sangat memanfaatkannya adalah Sultan Zohir Barkuk, kemudian Sultan Muayyad Syekh. Yang Muzaffar Ahmad ini anak dari Muayyad Syekh yang dimakamkan di masjid itu juga di samping ayahnya. Kemudian nanti ada Sultan Ashraf Barsibai yang tepatnya ada di Khan Khalili, maksudnya di dekat-dekat Khan Khalili itu, tapi tetap di daerah Jalan Sari Muiz. Lalu Ashraf Inal yang punya Sabil Wakutak dekat Sulaiman Kathuda. Kemudian Zohir Khush Kodam, kemudian Ashraf Kitbay yang kita tahu punya apa dia? Punya sebuah benteng yang sangat besar. Nah itulah tuh orang-orang ketika mau berlayar di Mediterania, ketika mereka mau mengambil cap itu ya ke benteng ini, ke benteng yang Kitbay. Saking banyaknya uangnya Sultan Kitbay, dia mewakafkan satu menara khusus yang berada di Masjid Al Azhar, begitu. Tahu nggak Masjid Al Azhar yang menaranya Kitbay? Tahu nggak? Yang sebelah mana? Ya pokoknya salah satu menara Kitbay yang ujungnya ada dua, punya gambar Masjid Al Azhar, atau bisa dicari di Google, atau cari sendiri aja di Google. Yang pokoknya yang menaranya yang ujungnya ada dua itu wakaf dari Sultan Ashraf Kitbay, dan juga nanti yang satunya yang di sampingnya itu wakaf dari Sultan Konsuh Al-Ghuri yang tempatnya sekarang menjadi pasar Al-Ghuriyah. Nah itu diambil daripada namanya Sultan Konsuh Al-Ghuri. Pada akhirnya nanti Ashraf Tumanbay ini dia kan seorang pengganti dari Konsuh Al-Ghuri. Dia hanya mewarisi harta tanpa mewarisi sifat dan juga kebijaksanaan seorang khalifah. Akhirnya ketika Sultan Selim Awal datang ke Mesir, Sultan Selim Awal dengan gampangnya membinasakan orang-orang Mamalik, dan juga dalam sebuah riwayat Sultan Selim Awal setelah memerangi itu lalu mengambil Tumanbay dan dibawa ke Bab Zuwailah, lalu kepalanya dipenggal dan digantung di Bab Zuwailah. Nah itu, dan sampai sekarang besi-besi yang tempat untuk menggantungnya itu masih ada, kayak gitu. Apa? Kepalanya udah nggak ada. Ya begitulah. Nah mungkin segini aja yang bisa Anda sampaikan dari zaman Futuhat Mamalik. Mungkin ini sedikit yang bisa Anda sampaikan karena insya Allah minggu depan ada lagi kan dari zamannya Muhammad Ali sampai jadi republik. Silakan mungkin habis ini ada yang ingin bertanya atau ini segala macam. Kurang lebihnya saya mohon maaf karena keterbatasan gambar dan juga tidak ada ini. Nanti kalau misalnya kalian mau tanya kepo tentang apa segala macam, insya Allah saya bantu jawab. Oke, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih untuk Ustaz